Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Maya Sari, NPM 19133100008, dan rekan saya Mbak Amalia Umil Makarim, NPM 19133100034. Hari ini akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Pengertian perusahaan. Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan Memori van Tollesing atau Memori Penjelasan, rencana Undang-Undang Wetboek van Coppandel di muka parlemen, yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Selain pengertian tersebut, beberapa sarjana juga memberikan pengertian tentang perusahaan. Menurut Profesor Mr. WLPA Molengraaf, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Selanjutnya pengertian berdasarkan jumlah pemiliknya. Itu terdapat dua. Yang pertama, perusahaan dagang atau perseorangan. Adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya satu orang. Untuk yang kedua yaitu perusahaan perseroan atau persekutuan. Itu perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari satu orang. Selanjutnya, pengertian berdasar status hukumnya. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perusahaan yang berstatus badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, perusahaan yang tidak berbadan hukum, yang terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan firma atau FA, dan persekutuan komanditer atau CV. Selanjutnya, pengertian berdasarkan pemilik modalnya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan swasta, yaitu seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh swasta. Nah, swasta tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran atau asing dengan nasional atau joint venture. Yang kedua yaitu perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN. Itu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara atau pemerintah. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan. Yang kedua persekutuan perdata atau marskap. Yang ketiga persekutuan firma atau FA. Yang keempat persekutuan komanditer atau CV. Dan yang terakhir yaitu adalah perseroan terbatas atau PT. Perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja. Perbedaan perusahaan perseorangan dengan perseroan atau persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perseroan adalah 2 orang atau lebih. Nah, untuk ciri-ciri perusahaan dagang ada 5. Yang pertama, dimiliki oleh perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengelolaannya sederhana. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Yang keempat, kelangsungan usahanya tergantung pada pemiliknya. Yang kelima, nilai penjualannya dan nilai tambahnya yang diciptakan relatif kecil, atau untungnya itu lebih kecil. Selanjutnya, kewajiban perusahaan dagang itu ada 2. Yang pertama, pembukuan. Menurut pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk mengerjakan pembukuan, yakni catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan yang dipergunakan dalam perusahaannya menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya. Sehingga dari catatan-catatan tersebut,
setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Karena perusahaan dagang adalah sejenis perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 KUHD tersebut, maka ia menjadi wajib membuat pembukuan. Kewajiban yang kedua yaitu membayar pajak. Menurut Undang-Undang Bidang Perpajakan, setiap orang, setiap badan usaha, dan badan hukum tertentu wajib membayar pajak kepada negara. Perusahaan dagang tergolong sebagai sebuah badan yang menjalankan perusahaan, sehingga wajib membayar pajak kepada negara. Pajak yang harus dibayarkan adalah pajak penghasilan atau PPH dan jenis pajak lainnya, sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkannya. Selanjutnya ada hubungan hukum perusahaan dagang. Itu ada dua. Yang pertama, hubungan hukum intern. Pembantu-pembantu di dalam perusahaan dagang dapat meliputi pelayan, toko, pekerja keliling, tukang, manajer, dan sebagainya. Hubungan antara pengusaha dengan para pembantunya di dalam perusahaan itu bersifat hukum perburuhan atau hubungan kerja. Sang pengusaha berfungsi sebagai majikan dan pembantu sebagai pekerja atau buruh. Di samping itu, terdapat pula pembantu yang berada di luar perusahaan, misalnya agen, sales, makelar, komisioner, konsultan, dan akuntan. Hubungan antara pengusaha dengan para pembantunya di luar perusahaan itu bersifat pemberian kuasa. Yang kedua, hubungan hukum ekstern atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perbuatan pengusaha atau pembantunya terhadap pihak ketiga dapat menjadi perbuatan hukum dan dapat pula menjadi perbuatan melawan hukum. Sehingga akibatnya terdapat pula antara lain terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, misalnya perjanjian, sang pengusaha wajib untuk melaksanakannya, meskipun itu dilakukan oleh pembantunya. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan sendiri oleh pengusaha maupun oleh pembantunya menjadi tanggung jawab pengusaha. Selanjutnya yaitu keunggulan perusahaan dagang. Yang pertama, pemilik bebas mengambil keputusan. Yang kedua, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan. Yang ketiga, rahasia perusahaan terjamin. Yang keempat, pemilik lebih giat berusaha. Yang kelima, mudah mengubah jenis perusahaannya atau usahanya. Ada juga kelemahan perusahaan dagang, yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks. Persekutuan Perdata atau Marskap. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Unsur-unsur persekutuan perdata. Dari rumusan pengertian persekutuan perdata dalam pasal 1618 KUH Perdata, dapat disimpulkan beberapa unsur yang harus ada agar sebuah persekutuan perdata terpenuhi. Yang pertama, perjanjian, yaitu adanya kesepakatan di antara orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, pemasukan atau income, yaitu masing-masing sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam gabungan kekayaan tersebut. Adapun pemasukan sesuatu dapat berupa kekayaan seperti uang atau barang. Selain itu, dapat juga dengan memasukkan keahlian atau skill. Yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Tujuan dari kerjasama dan pemasukan tersebut adalah untuk mencari manfaat yang berupa keuntungan atau laba. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Artinya, keuntungan yang diperoleh tidak untuk dinikmati oleh beberapa orang sekutu saja,
tetapi oleh seluruh sekutu yang dibagi seimbang dengan pemasukannya. Sebaliknya, kerugian dipikul oleh satu atau beberapa orang saja, tetapi tidak demikian terhadap laba yang diperoleh. Cara pendirian persekutuan perdata. Persekutuan perdata dapat didirikan cukup di atas sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian tertulis, dapat pula secara lisan, karena pasal 1618 KUH Perdata tidak mengharuskan adanya perjanjian tertulis. Selanjutnya pengurusan atau pemeliharaan perusahaan perdata. Yang pertama yaitu pengangkatan sekutu statuter atau Grand Statutaire. Ialah pada saat persekutuan perdata tersebut didirikan melalui sebuah perjanjian, sekaligus diangkat pengurus yang diberi tugas untuk menjalankan perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, pengangkatan sekutu mandater atau Grand Mandataire, yaitu diangkat beberapa waktu setelah persekutuan perdata didirikan. Dalam pengangkatan itu, dipilih pengurus untuk menjalankan roda perusahaan. Seorang sekutu komanditer, kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, yaitu kekuasaan dapat dicabut sewaktu-waktu. Selanjutnya, tanggung jawab ekstern persekutuan perdata. Pertanggungjawaban sekutu persekutuan perdata terhadap pihak ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu, meskipun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan perdata. Yang kedua, perbuatan sekutu tersebut baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila benar-benar ada surat kuasa dari sekutu lainnya. Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah benar-benar dinikmati oleh persekutuan perdata. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu. Selanjutnya yaitu berakhirnya persekutuan perdata apabila karena sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, lewatnya waktu manakala persekutuan perdata itu didirikan. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata itu didirikan. Yang ketiga, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Yang keempat, salah seorang sekutu meninggal atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Maya mengenai persekutuan firma. Menurut pasal 16 KUHD, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Persekutuan firma merupakan bentuk khusus dari persekutuan pradata. Persekutuan firma merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang sama atau seprofesi dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan laba ataupun kerugiannya akan ditanggung oleh bersama. Ciri-ciri dari persekutuan firma. Yang pertama, sekutu firma atau firman biasanya adalah saling kenal dan saling percaya. Yang kedua, perjanjian firma dapat dilakukan baik di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Yang ketiga, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Dan yang keempat, adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. Ada pula pendirian persekutuan firma harus didirikan dengan akta autentik. Setelah akta pendirian itu dibuat, maka harus didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri tempat firma tersebut berkedudukan.
Kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, firma dianggap sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam jenis usaha. Didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan semua sekutu berwenang untuk menandatangani berbagai surat firma ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 KUHD. Pengurusan atau pemeliharaan persekutuan firma. Siapa yang melakukan pengurusan atas sebuah persekutuan firma ditentukan dalam akta perjanjian pendirian firma tersebut. Apabila hal tersebut belum diatur, maka harus diatur dalam akta tersendiri dan juga harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, serta diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam akta pendirian tersebut harus dicantumkan sekutu yang melakukan pengurusan dan penunjukan sekutu yang tidak berhak bertindak keluar atas nama perseroan firma. Apabila tidak ada pencantuman tersebut, maka semua sekutu dapat bertindak keluar mewakili firma yang mengikat sekutu-sekutu lainnya. Tanggung jawab ekstern persekutuan firma. Yang pertama, perikatan yang dilakukan oleh sekutu yang diberikan hak untuk bertindak keluar mewakili persekutuan firma menjadi tanggung jawab semua sekutu yang bersifat tanggung renteng. Tanggung renteng ini artinya adalah tanggung jawab dengan kekayaan pribadi untuk semua perserikatan yang dibuat oleh persekutuan firma. Meskipun yang membuat adalah sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Apabila salah satu sekutu melunasi kewajibannya terhadap pihak ketiga, maka ia membebaskan sekutu yang lainnya. Yang kedua, perserikatan yang dilakukan oleh sekutu yang tidak berhak mewakili persekutuan firma bertindak keluar menjadi tanggung jawab pribadi sekutu yang bersangkutan saja. Keunggulan persekutuan firma. Yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para sekutu. Yang kedua, pendiriannya relatif mudah, baik dengan akta maupun tidak dengan akta pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Kelemahan persekutuan firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Tanggung jawab bersifat tanggung renteng. Dan yang kedua, kerugian yang disebabkan oleh seorang sekutu harus ditanggung bersama dengan sekutu lainnya. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Ada pula berakhirnya persekutuan firma. Persekutuan firma adalah sebuah persekutuan perdata, sehingga sebab berakhirnya sebuah persekutuan firma sama dengan persekutuan perdata, antara lain yang pertama, lewatnya waktu manakala persekutuan perdata ini didirikan. Yang kedua, musnahnya barang yang telah diselesaikan usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan firma itu didirikan. Yang ketiga, kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Persekutuan komanditer atau komanditer Phenotype atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Secara sederhananya dapat digambarkan bahwa CV ini adalah sebuah bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Pendirian CV sama dengan pada pendirian persekutuan firma, yakni prosedur pendiriannya yaitu pembuatan akta pendirian oleh notaris. Lalu akta pendirian tersebut didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat CV tersebut berkedudukan. Setelah itu akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dua macam sekutu dalam CV. Yang pertama ada sekutu komplementer. Sekutu komplementer biasa disebut dengan sekutu aktif atau sekutu kerja. Sekutu komplementer ini memiliki hak dan kewajiban, yaitu wajib mengurus CV, berhak memasukkan utang atau kekayaan lainnya kepada CV, wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga,
berhak menerima pembagian keuntungan. Yang kedua ada sekutu komanditer. Sekutu komanditer ini bisa disebut dengan sekutu diam atau sekutu yang pelepas uang. Memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV, wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal persekutuan. Yang ketiga, berhak memperoleh pembagian keuntungan. Yang keempat, sekutu komanditer dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi, sekutu komanditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila sekutu komanditer melakukan pengurusan persekutuan, maka tanggung jawabnya diperluas menjadi sama dengan sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara tanggung renteng. 3 macam CV. Yang pertama ada CV diam-diam. Adalah CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV dalam bertindak keluar. Dalam bertindak keluar, CV tersebut masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma. Akan tetapi dalam bertindak ke dalam, ia sudah menjadi persekutuan komanditer. Hal ini karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer. Yang kedua, CV terang-terangan. CV terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga ada CV dengan saham. CV dengan saham adalah CV yang terang-terangan modalnya terdiri atas saham-saham. Pada hakikatnya, persekutuan bentuk ini sama saja dengan CV biasa atau terang-terangan. Perbedaannya terletak pada pembentukan modal, yaitu dengan cara mengeluarkan saham. Keunggulan CV. CV memiliki keunggulan diantaranya yang pertama kemampuan manajemen yang lebih besar, yang kedua proses pendiriannya relatif mudah, dan yang ketiga modal yang dikumpulkan dapat lebih besar. Ada pula kelemahannya, yaitu yang pertama sebagian sekutu yang menjadi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, yang kedua sulit untuk menarik modal kembali, dan yang ketiga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Berakhirnya CV disebabkan oleh hal-hal seperti yang pertama, lampunya waktu untuk mendirikan sebuah CV, yang kedua musnahnya barang yang telah diselesaikannya usaha menjadi tugas pokok CV itu didirikan, yang ketiga kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu, dan yang keempat salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Lalu yang terlahir ada perseroan terbatas atau PT. Bentuk PT merupakan penyempurnaan dari bentuk CV yang masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab tersebut melibatkan kekayaan pribadi. Oleh karena itu, dibuatlah bentuk usaha yang mengatur perihal tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang mereka setorkan. Dengan adanya pemisahan harta kekayaan tersebut, PT digolongkan sebagai sebuah badan hukum. Tidak demikian dengan perusahaan dagang, perusahaan persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV yang tidak dapat digolongkan sebagai badan hukum.